Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyebut pasangan suami istri yang menikah siri tetap bisa membuat KK atau kartu keluarga. Di sisi lain, publik justru mempertanyakan kepastian hukum dari kebijakan ini karena secara aturan perundangan nikah siri tidak diakui karena tidak dicatatkan di KUA sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Bagaimana kemudian memahami implikasi dari kebijakan baru yang berpotensi multitafsir ini serta apa konsekuensi logis yang akan diterima oleh pihak yang melakukan pernikahan siri juga termasuk status anak ya yang lahir dari pernikahan siri ini. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen Newsroom Talk sore ini. Sudah terhubung dengan dua narasumber lewat sambungan Zoom dari luar studio. Yang pertama Zudan Arif Fakrullah, Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan juga Agus Riwanto, dosen Fakultas Hukum UNS. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Mas Ferdi, selamat sore Mas Agus Riwanto. Selamat sore Mas Ferdi, selamat sore Pak Zudan. Ya, terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung dengan kita sore ini. Sebelum saya lebih lanjut mempertanyakan soal kebijakan Dukcapil ini, saya ke Pak Zudan berarti ya. Pak Zudan, apa kemudian yang bisa Anda jelaskan soal nikah siri tapi dicatatkan di Dukcapil dan mendapatkan KK? Karena kan kalau secara aturan ya, akta nikah, kutipan akta nikah, termasuk akta perceraian ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan KK. Sementara surat keterangan nikah siri kan tidak ada legalitas secara hukum. Artinya tidak bisa mendapatkan KK begitu ya. Ini bagaimana biar tidak multitafsir memahami ini secara sederhana, bagaimana Pak Zudan? Ya, Mas Ferdi terima kasih. Apa yang Mas Ferdi sampaikan tadi salah. Secara aturan keliru. Ya. Dan yang pertama perlu saya luruskan bahwa kebijakan ini bukan kebijakan baru. Sudah berlangsung sejak 2016. Jadi kalau kita melihat ada serangkaian masalah besar di Indonesia terkait dengan persoalan nikah siri. Fakta hukumnya di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang sudah melakukan nikah siri. Jadi itu besar sekali. Nah, dengan adanya pernikahan siri itu ternyata tidak ada data sama sekali. Karena semuanya sifatnya tertutup, diam-diam. Maka ini merugikan istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian ketika saya menjadi dirjen tahun 2015, melihat persoalan ini. Implikasinya luar biasa dengan terjadinya pernikahan siri. Jadi masalah di hulunya itu sudah ada. Terjadi pernikahan siri yang banyak. Dan di Indonesia itu, kalau kita mencermati di komunitas adat, ada 24 provinsi yang komunitas adatnya masih kuat sekali. Dan di sana rata-rata yang menikah tidak punya buku nikah, tidak punya akte kawin. Artinya ini yang disebut secara sosial sebagai nikah siri. Kemudian di wilayah Pantura, di pedesaan di Madura, di pedesaan di pedalaman Sumatera, Sulawesi, dan di Papua, itu yang menikah tanpa memiliki buku nikah dan akte kawin itu banyak sekali. Nah, implikasinya mereka tidak membuat akte kelahiran. Karena kalau membuat akte kelahiran, hanya ditulis sebagai anak ibu saja. Nah, kemudian Dukcapil Kemendagri bergerak. Mencari solusi untuk melindungi istri-istri dan anak-anaknya agar mendapatkan kepastian hukum. Nah, Dukcapil tidak melakukan pencatatan perkawinan. Tidak. Nah, tidak mencatat perkawinan, tidak melegalkan perkawinan. Tetapi mendata siapa yang nikah siri, siapa yang nikah tercatat. Mendata. Kemudian pendataan itu dimasukkan dalam kartu keluarga. Maka di dalam kartu keluarga itu ada yang ditulis kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Nah, dengan kawin belum tercatat ini implikasinya bagus sekali. Maka bisa diketahui nikah siri itu istrinya siapa, laki-lakinya siapa. Sehingga anaknya nanti bisa mendapatkan hak waris dari bapaknya. Kemudian anaknya bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan bapaknya sebagai wali. Nasabnya menjadi jelas. Nah, kemudian Dukcapil mendorong untuk isbat nikah. Karena yang paling sempurna adalah kawin tercatat. Kalau kawin siri, kemudian didorong untuk menuju isbat nikah. Nah, sebelum menjadikan isbat nikah, maka didorong dulu data di dalam kartu keluarga. Sehingga sekarang kita sudah memiliki data siapa yang nikah siri, sehingga Pemda bersama Kementerian Agama, bersama Dukcapil, bersama Mahkamah Agung melakukan isbat nikah. Nah, tujuan kita ke depan adalah semuanya tercatat. Tapi fakta ini yang harus kita selesaikan. Nah, ada lembaga yang bergerak
Capil bergerak lebih dahulu untuk melindungi istri, kaum perempuan, dan anak-anak. Karena masalahnya besar sekali. Tapi kalau merujuk kepada hukum positif di tanah air kan seharusnya yang berlaku adalah undang-undang perkawinan. Artinya memang kalaupun tercatat dengan tulisan tidak tercatat begitu ya status perkawinannya, bukan berarti itu legal atau sah dong? Enggak, Mas. Kalau melihat undang-undang perkawinan, Undang-Undang 174, perkawinan itu sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Oke, pasal 2-nya? Kalau melihat undang-undang perkawinan saja, Mas Ferdi, itu berbahaya sekali. Karena banyak orang di Indonesia yang menikah sebelum Undang-Undang 174. Coba kita lihat, orang tua kita menikahnya kapan? Tanyalah orang tua kita, punya buku nikah enggak? Punya akte kawin atau tidak? Nah, ini kalau kita rujuk ke belakang, banyak sekali pasangan di Indonesia itu yang belum tercatat atau menikah siri. Nah, disinilah masuk ke dalam sistem administrasi kependudukan. Bahwa di dalam sistem administrasi kependudukan dalam KK itu harus ada yang namanya status. Status itu ada 3 besarnya. Belum kawin, kawin, atau cerai. Hanya ada 3 itu. Oke, Pak Zudan. Dari titik itu, kita dilihat yang kawin itu ada 2 pembagian. Kawin sudah tercatat atau kawin belum tercatat. Nah, kemudian Capil data itu agar bisa memberikan perlindungan anak dan istri. Dan jangan kita kemudian memiliki satu pandangan yang negatif. Dianggap bahwa yang nikah siri itu sudah nikah kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak. Kita sudah dapat. Komunitas adat itu banyak sekali yang masih menikah pertama kali. Kita sudah dapat poin. Demikian, Mas Ferdi. Ya, kita sudah dapat poin dari Pak Zudan. Saya ingin konfirmasi. Kita ingin membuat ini clear ya. Kebingungan publik ini semakin semakin tinggi dengan adanya informasi seperti ini. Saya ke Pak Sony ya. Pak Agus, sorry, Pak Agus. Pak Agus, bagaimana menjelaskan ini? Karena kan kita tahu ya, kalau kemudian soal perkawinan ini kan statusnya KK-nya diterbitkan bagi pasangan nikah siri ini, membuat legalitas terhadap perkawinan sirinya ini terlegitimasi secara undang-undang. Kalau kemudian seperti yang dijelaskan Pak Zudan ini, payung hukumnya yang mana yang dipakai? Baik, terima kasih, Mas. Nah, ini yang agak perlu saya jelaskan ya. Perspektif hukum ya. Kebijakan Kemendagri ini agak membingungkan masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum ya. Pertama, kawinan siri. Siri itu artinya apa? Siri itu kan rahasia. Rahasia. Dalam hukum Islam disebut rahasia. Kalau dalam hukum disebut perkawinan di bawah tangan. Nah, pertanyaannya, kalau perkawinan di bawah tangan dicatat, itu yang menjadi masalah. Jadi negara ini ingin melegitimasi sesuatu yang di bawah tangan. Kalau kita baca di ketentuan Undang-Undang 174 pasal 2 ayat 2, memang betul di ayat 1-nya mengatakan perkawinan sah itu kalau antar hukum, berdasarkan hukum agama masing-masing. Tapi ingat, itu baru sah menurut hukum agama. Di ayat 2 mengatakan dicatat masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi baru sah kalau dicatat dalam negara. Jadi perkawinan itu yang dikatakan Pak Zudan itu sah menurut agama, tapi belum sah menurut hukum negara. Nah, kalau tiba-tiba Kementerian Dalam Negeri ingin mencatat mereka dalam konteks kenegaraan, apalagi dengan cukup dengan surat perjanjian mutlak suami istri dengan 2 saksi, itu kan tidak benar. Itu bukan akte otentik, apalagi itu perbuatannya di bawah tangan hanya dengan membuat pernyataan seperti itu. Ini kan negara hukum, bukan negara agama. Saya berarti tidak menafikan agama, tapi begitulah prosedur hukum kita. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dilihat kebijakan ini sangat membingungkan. Karena nanti akan berimplikasi pada status hukum. Oke, katakanlah dicatat di KK, bunyinya tidak dicatat perkawinannya. Kan secara filosofi agak lucu. Dicatat, tapi bunyinya tidak tercatat. Itu kegiatan administrasi yang aneh itu. Ini sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Yang kedua, kaitannya dengan soal itu, KTP itu kan nanti statusnya apa? KTP itu kan kolomnya cuma ada 2, kawin dan tidak kawin. Belum ada istilah perkawinan belum dicatat. Nah, ini kan ini soal PHP nanti. Karena akan berakibat pada hukum
lain. Boleh jadi orang kan bawa kemana-mana KTP-nya itu sudah kawin, padahal kakaknya belum tercatat. Jadi ini agak membahayakan. Yang berikutnya, ini soal relasi ya, hubungan antar lembaga negara. Memang catatan perkawinan itu peristiwa penting dalam harusnya negara, dan itu kewajiban bagi Kemendagri untuk mencatat setiap penduduk. Nah, selama ini sebetulnya sudah dicatat mereka yang nikah siri itu di keluarganya masing-masing. Ya. Tidak perlu disatukan dalam KK. Kalau disatukan dalam KK itu namanya perkawinan sah. Karena esensi perkawinan yang hukum itu adalah dicatat oleh kalau muslim oleh pegawai pencatat nikah PPN di Kementerian Agama, kemudian kalau non muslim di catatan sipil. Nah, menurut saya ini agak masalah secara hukum administrasi dan hukum ketatanegaranya karena akan membingungkan masyarakat. Nah, soal hubungan antar lembaga juga begitu. Perkawinan yang sah itu mesti dicatat. Ya, dicatat oleh dua kelembagaan itu, dan lembaga itu punya kewenangan masing-masing. Sudah memberi solusi sebenarnya. Kalau ada orang kawin sebelum tahun 74 misalnya, tadi diceritakan, kan ada isbat nikah sebenarnya. Kalau kita baca di ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, itu dinyatakan bahwa yang boleh dicatat itu kalau sudah isbat nikah baru dicatat. Ya, betul. Jadi kebijakan Permendagri ini bertentangan dengan Undang-Undang Pencatatan Sipil sendiri. Dan ini akan membingungkan masyarakat. Dan implikasi luasnya menurut saya itu akan menjadi seolah-olah negara itu mengesahkan perkawinan siri. Yang perkawinan siri itu sah menurut agama tapi belum sah menurut hukum. Karena nanti akan berkait dengan hak keperdataan anak. Nah, itu sebabnya menurut saya kebijakan ini tidak tepat ya di dalam hukum administrasi dan hukum ketatanegaraan karena akan membingungkan masyarakat itu. Oke, artinya kemudian juga akan berimplikasi terhadap status anak yang lahir dari pernikahan siri ini juga akan sulit untuk mendapatkan administrasi atau mengurus administrasi tentang status akte begitu ya, atau nanti juga ada persoalan waris di sana begitu ya, Pak Agus ya? Iya, begini, saya tahu ya kebijakan administrasi, saya paham betul apa yang disampaikan Pak Zudan itu, dia Kemendagri itu tidak mengesahkan perkawinan. Karena yang mengesahkan perkawinan itu lembaga lain. Ya, betul. Kalau jadi Anda ingin mengatakan bahwa ini dua hal yang berbeda begitu ya? Apalagi dia menikahkan gitu ya. Nah, karena kebijakan ini itu seolah-olah seperti hendak mengesahkan sesuatu yang tidak sah menurut negara. Jadi ini akan membingungkan kepada masyarakat dan akan berimplikasi pada banyaknya poligami. Oke. Nah, biasanya orang nikah siri itu identik dengan perceraian siri juga. Ini sedang menghidup-hidupkan soal siri ini kebijakan ini. Agak membahayakan secara aspek sosiologis. Komnas Perempuan sudah protes beberapa tahun yang lalu soal itu ya. Karena ini akan berimplikasi luas dampak sosiologisnya kepada masyarakat. Kalau kebijakan Kemendagri ini kan tidak membuat klasifikasi seperti yang diceritakan Pak Zudan tadi ya. Orang yang siri itu kan macam-macam kan. Ada siri karena faktor tertentu. Ada siri karena aliran agama yang baru saja disahkan oleh Mahkamah Konstitusi ya, soal aliran kepercayaan agama itu dulu mungkin nggak bisa tercatat karena faktor belum diakui agamanya. Tetapi klasifikasi ini kan tidak dibuat. Ini general. Kalau general ini berbahaya. Karena boleh jadi akan menghidupkan poligami, dan poligami ini seolah-olah disahkan oleh negara, implikasinya akan merendahkan martabat perempuan dan anak. Karena ini soal sensitif. Soal sensitif seperti ini mestinya tidak direspon dengan kebijakan peraturan. Mestinya di levelnya undang-undang. Karena rejimnya berbeda. Perkawinan itu rejimnya tidak di Kemendagri di Undang-Undang Admin Penduduk, tapi di Undang-Undang 174. Jadi rejimnya berbeda. Lembaganya juga berbeda. Ada lembaga yang mencatat yang disahkan menurut undang-undang, itu adalah Kementerian Agama melalui PPN dan juga Pengadilan Negeri dan Catatan Sipil. Kalaupun nanti melakukan isbat, kalau orang belum menikah itu diatur dalam peraturan Mahkamah Agung, itu kan dicatat disahkan dulu di pengadilan ya, di Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi di Ketetapan Pengadilan. Menurut saya begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Zudan, singkat Pak, waktu kita terbatas. Bagaimana kemudian bisa membuat interpretasi ini tidak semakin liar? Apa kemudian langkah? Apakah perlu sosialisasi atau perlu nanti surat edaran atau apa informasi yang perlu dikonsumsi oleh publik agar tidak multitafsir? Ya, tampaknya Pak Agus, Pak Ferdi perlu belajar lagi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sudah diatur, nggak ada yang multitafsir. Yang ada adalah salah memahami dan salah mengerti. Sudah diatur sejak di Permendagri 9 2016. Kemudian ada di Peraturan Presiden nomor 96 2018.
Kemudian detailnya di Permendagri 108 dan 109 tahun 2019. Jadi konstruksinya begini. Nah, capil tidak menikahkan. Ya. Capil itu hanya mencatat bagi yang non-muslim. Outputnya akte kawin untuk Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penghayat. Nah, tetapi capil harus melakukan pencatatan peristiwa penting terhadap seluruh penduduknya dimasukkan dalam kartu keluarga. Nah, kalau Pak Agus tadi mengatakan nikah siri itu rahasia, sembunyi. Oke, itu yang ingin kita luruskan dengan menuliskan status perkawinannya di dalam kartu keluarga. Kita tidak mengakui apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Tapi dicatat di KK begitu. Tapi menuliskan di KK-nya. Anak, istri, suami, jelas. Sehingga anak bisa terlindungi. Poligami di Indonesia sudah terjadi sebelumnya. Dan poligami itu dibolehkan karena banyak poligami yang memang betul-betul sesuai dengan syarat dan rukunnya. Oke. Nah, yang sekarang kita tangani bukan poligaminya, nikah sirinya. Karena nikah siri itu ada yang nikah siri dilakukan pertama kali. Komunitas adat banyak sekali. Dan kita ingin menyelesaikan itu. Dan alhamdulillah manfaatnya besar sekali. Jadi kita bisa sekarang menerbitkan akte kelahiran bagi anak yang di luar nikah dengan kawin. Maaf, menerbitkan akte kelahiran bagi anak-anak dari hasil perkawinan siri. Kemudian ada menerbitkan akte kelahiran bagi anak di luar kawin. Nah, kita sekarang ada 4 model akte kelahiran. Ya, kemudian kita melakukan pendataan sehingga isbat nikah lebih mudah dilakukan. Nah, sekarang data yang kawin siri itu sudah bisa kita dapatkan karena mereka sudah masuk ke Dukcapil ya untuk Pak, saya dulu belum menikah secara tulis, belum dicatatkan di KUA, belum dicatatkan di Dukcapil. Kita lihat buktinya, oh ada SPTJM, kemudian kalau mereka sudah ada pemberkatan, langsung kita catatkan. Tetapi kalau semuanya masih berada di bawah tangan, saran yang paling bagus adalah isbat nikah. Tetapi sebelum isbat nikah, ini harus masuk di kartu keluarga. Dan di dalam Undang-Undang Dasar, seseorang itu bebas untuk ya bertempat tinggal di dalam wilayah NKRI di mana. Nah, inilah yang dilakukan oleh Dukcapil untuk memberikan perlindungan hukum. Sebab kalau nikah siri tidak ada catatan sama sekali. Justru yang kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan perlindungan. Baik, Pak Zudan, kita sudah mendapatkan. Seperti itu posisinya upaya yang dilakukan Kemendagri sudah ada dasar hukumnya, tidak ada yang multitafsir. 6 tahun ini berjalan dengan baik. Ya. Saya kira demikian Mas Ferdi, Mas Agus, terima kasih. Baik Pak Zudan, kita sudah mendapatkan poinnya. Apapun lah itu kebijakan yang Anda sampaikan, kalau kemudian tidak berlawanan dengan hukum positif atau perundang-undangan yang berlaku, tentu ini bisa diterima dan tidak menjadi multitafsir lagi di tengah masyarakat. Perlu pemahaman yang komprehensif terhadap kebijakan ini agar tidak disalahartikan. Kita waktunya terbatas sekali. Lain kali kita akan diskusikan topik ini dengan waktu yang lebih leluasa. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Terima kasih Mas Ferdi, Mas Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.